Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang bab 2 dan bab 3. Bab 2 itu tentang kebijakan industri, pembelajaran, dan perkembangan yang akan dibawakan oleh Saudara Kasming. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Saudara Jeremy Sarnio. Jadi sebelumnya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi di bab 4, di bab 2, mengenai kebijakan industri dan pembelajaran dan perkembangan. Jadi, pada kebijakan industri kembali menjadi mode dan memang demikian. Meskipun ada minat baru dalam kebijakan industri 1, diskusi baru-baru ini sangat berbeda dari diskusi yang mencirikan era sebelumnya, di mana pemahaman kita tentang tujuan dan instrumen kebijakan industri ada tujuan yang lebih luas dan lebih banyak instrumen untuk menggemakan tema yang lebih umum yang saya kemukakan dalam kritik terhadap kebijakan konsensus Washington Stiglitz 1999. Sekarang ada pemahaman bahwa pasar sendiri mungkin tidak mengarah pada efisiensi ekonomi, apalagi distribusi pendapatan yang diinginkan pasar mungkin tidak mengarah pada alokasi sumber daya yang baik di antara sektor-sektor atau pemilihan teknik yang tepat. Kebijakan industri yang ditujukan untuk mempengaruhi alokasi sektor ekonomi dan atau pilihan teknik merupakan satu instrumen untuk mengatasi kegagalan pasar tersebut. Salah satu kebijakan pemerintah yang dirancang dengan tepat dapat menghasilkan hasil yang lebih baik. Meskipun hal ini berlaku bahkan untuk negara maju, mungkin hal ini terutama berlaku untuk negara berkembang, dan ini berlaku bahkan jika negara berkembang memiliki lembaga pemerintah kurang berkembang. Selanjutnya, koordinasi dan kebijakan industri. Kebijakan industri formal dan dalam kebijakan pengeluaran dan pajaknya, tetapi secara tertulis aturan mainnya pasar dalam hal ini tidak ada dalam ruang hampa, dan cara pemerintah menyusun pasar pasti mempengaruhi struktur ekonomi setiap negara. Setiap negara memiliki kebijakan industri, tetapi beberapa negara tidak mengetahuinya, dan itu membuka kemungkinan bahwa struktur ekonomi diatur atau setidaknya sangat dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan khusus. Perekonomian seperti itu kemungkinan besar akan dilanda oleh pembaruan rantai dan ketidakefisienan yang meluas, dan perekonomian akan dicirikan oleh pertumbuhan yang lebih rendah dan lebih banyak ketidaksetaraan daripada yang akan terjadi jika pemerintah lebih sadar diri dalam arah ekonomi mereka. Kritik tradisional terhadap kebijakan industri terkait ekonomi politik bahwa kebijakan tersebut cenderung ditangkap oleh kepentingan khusus untuk kemajuan diri. Namun, pada pembahasan sebelumnya menggarisbawahi bahwa tidak memiliki kebijakan industri menyerahkan ke pasar yang seringkali terstruktur oleh kepentingan khusus itu sendiri merupakan agenda kepentingan khusus. Untuk menghindari penangkapan oleh kepentingan khusus tersebut, harus ada keterbukaan, transparansi, dan pemahaman yang lebih dalam tentang dalam pemikiran kebijakan industri. Beberapa negara telah mengembangkan pengaturan dan budaya kelembagaan yang kemungkinan kebijakan industri akan kembali dan kecil kemungkinannya terjadi korupsi dalam pelaksanaannya. Selanjutnya lagi, ada yang pertama kebijakan industri. Sebagaimana saya menggunakan istilah itu, tidak selalu ditujukan untuk mendorong industrialisasi. Istilah ini mencakup setiap kebijakan yang mempengaruhi komposisi sektoral ekonomi atau pilihan teknologi. Dengan demikian, kebijakan industri dalam pengertian ini juga harus menjadi bagian dari tata kelola perusahaan, kebijakan antitrust dan persaingan, dan kebijakan moneter
dan kerangka kebangkrutan, serta lebih jelas kebijakan pajak dan pengeluaran. Yang kedua itu keberhasilan kebijakan industri tidak dinilai dari keberhasilan atau kegagalan proyek individu, melainkan harus dievaluasi secara sistematis, yaitu tentang bagaimana kinerja ekonomi secara keseluruhan dipengaruhi. Selanjutnya lagi menunjuk agenda yang lebih luas untuk kebijakan industri. Ada sejumlah besar kegagalan pasar yang menghambat pembangunan. Prinsip dasarnya sederhana. Di pasar yang berfungsi sempurna, pengembalian pribadi untuk tindakan apapun atau investasi apapun sama dengan pengembalian sosial. Namun, kondisi di mana ini benar-benar sangat membatasi, di mana kebijakan pemerintah dapat mengatasi kegagalan pasar yang mendasari dan konsekuensinya. Konsekuensinya itu ada 4. Yang pertama itu risiko tidak sempurna dan pasar modal, yang dimana setiap investasi dalam industri baru berisiko. Namun, untuk alasan yang sekarang dipahami dengan baik, pasar keuangan memberikan jaminan yang jauh dari memadai terhadap risiko ini. Kebijakan industri dapat membantu mensosialisasikan risiko-risiko tersebut, memungkinkan proyek-proyek yang sebelumnya tidak akan dilaksanakan dapat dilaksanakan. Demikian pula, perusahaan entrepreneur membutuhkan akses ke modal, tetapi pasar modal terkenal tidak sempurna. Dalam kebijakan industri di Asia Timur diarahkan untuk mengoreksi kegagalan pasar ini dengan menyediakan akses dana pada setiap komersial atau mendekati komersial. Yang kedua itu ada transformasi struktural, yang dimana bagian penting dari pembangunan adalah transformasi struktural, yang dimana bergerak dari ekonomi agraris ke ekonomi industri. Yang ketiga itu ada pembelajaran dan kesesuaian yang tidak sempurna, yang dimana kegagalan pasar yang terkait dengan pembelajaran tidak mendapat perhatian cukup. Dan dalam literatur sebelumnya, meskipun penting, belajar sangat penting untuk mengembangkan transformasi mental. Namun ada limpahan besar yang terhindarkan terkait pembelajaran. Tidak hanya limpahan teknologi, tetapi juga limpahan kelembagaan. Yang terakhir itu ada eksternalitas makroekonomi, yang dimana Greenwald dan Stiglitz menjelaskan mengapa dalam pasar risiko tidak sempurna dan informasi asimetris secara umum tidak efisien. Pareto, karena meluasnya kegagalan pasar berarti bahwa pemerintah harus memutuskan perhatian mereka pada kegagalan yang paling penting. Di antara kegagalan yang paling penting adalah mereka yang mempengaruhi ekonomi makro perusahaan dengan sendirinya. Mungkin terlibat dalam terlalu banyak pinjaman, terutama dalam utang dalam mata uang asing bank dengan sendirinya. Mungkin terlibat dalam pengembalian risiko yang berlebihan. Mungkin itu tadi sedikit presentasi dari saya untuk bab 2. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, itulah tadi presentasi dari Saudara Kasming mengenai bab 2. Selanjutnya presentase bab 4 yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Jeremy Novandi Sarneo, yaitu tentang state business relations dan performa perekonomian. State business relations. Next. State business relations atau hubungan antara negara dengan bisnis merupakan sekumpulan interaksi dan koneksi publik antara pemerintah atau negara dengan pelaku bisnis elit yang bersifat institusional dan responsif. Yang dalam hal ini interaksi tersebut bersifat ekonomi dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Next. Selanjutnya karakteristik SBRS yang efektif atau karakteristik hubungan antara negara dan pelaku bisnis
yang efektif. Ciri-cirinya itu yang pertama, informasi yang transparan. Artinya setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang bekerja sama dengan swasta itu harus transparan informasinya. Yang kedua, resiprokal atau bersifat timbal balik. Artinya antara pemerintah dan privat bisnis itu harus memiliki kerjasama yang bersifat timbal balik atau feedback yang seimbang. Yang ketiga, kredibilitas yang baik. Kredibilitas yang baik yang dimaksud adalah informasi yang disampaikan itu harus bersumber dari referensi yang terpercaya, dan setiap informasi ekonomi serta kebijakan yang dipublikasikan oleh pemerintah dan privat swasta itu dapat dipertanggungjawabkan sumbernya. Yang keempat, tingkat kepercayaan atau trust. Dan yang kelima, tidak adanya praktik kolusi antara pemerintah dan bisnis. Kolusi yang dimaksud di sini adalah kerjasama antara pemerintah dan bisnis dalam bidang ekonomi yang bersifat pribadi untuk kepentingan diri mereka sendiri, sehingga menyebabkan SBRS atau hubungan antara pemerintah dan bisnis itu tidak efektif. Next. Nah, SBRS yang efektif dan tidak efektif itu dapat kita lihat dari hal berikut. Yang efektif itu apabila hubungan kerjasama pemerintah dan bisnis itu bersifat kolaboratif dan bersinergi. Saya beri contoh misalnya kebijakan untuk memperlancar investasi di suatu provinsi di Indonesia. Dalam hal ini pemerintah dapat memilih atau menunjuk bisnis atau pelaku bisnis tertentu yang berada di provinsi tersebut untuk melakukan sosialisasi investasi, dan pemerintah dapat menyederhanakan regulasi yang ada untuk memudahkan investasi di wilayah tersebut, sehingga investasi tersebut bisa diikuti oleh berbagai kalangan dan mudah untuk dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat. Sedangkan kerjasama pemerintah dan bisnis yang bersifat tidak efektif itu apabila kerjasama tersebut bersifat kolusif atau ada unsur kerjasama yang bersifat rahasia atau persekongkolan yang menguntungkan pihak pribadi, bersifat profit oriented atau hanya berfokus pada profit dan tidak bersifat nirlaba atau menyediakan jasa kepada masyarakat, dan juga rent seeking atau selalu ingin mencari sumber pendapatan dari setiap aspek ekonomi yang ada. Itu kerjasama yang tidak efektif. Selanjutnya. Nah, state dan market atau negara dan pasar. Nah, salah satu faktor perkembangan dan pertumbuhan ekonomi adalah ketika negara itu menghargai hak milik pribadi terhadap alat-alat produksi privat dan tidak mengambil hak mereka atau membiarkan pihak lain untuk mengambil alih kegiatan produksi. Namun, hal yang berbeda terjadi di berbagai wilayah dunia, terutama di Asia Timur, yaitu ketika pertumbuhan ekonomi justru menjadi pesat ketika ada intervensi politik atau negara dan juga kerjasamanya dengan swasta atau privat yang justru menyebabkan pertumbuhan ekonomi itu meningkat. Jadi di sini di satu sisi ketika bisnis itu berjalan dengan sendirinya tanpa ada campur tangan pemerintah, maka bisa menyebabkan perekonomian juga berkembang pesat. Namun dalam beberapa kasus justru kerjasama antara pemerintah dengan bisnis itu justru dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi karena kerjasama tersebut bisa menciptakan sinergi dan juga kolaborasi dalam bidang perekonomian. Selanjutnya. Nah, secara garis besar, dampak positif dari SBRS itu dapat menciptakan kondisi yang baik untuk pertumbuhan ekonomi, yaitu yang pertama, dapat memperluas investasi privat karena
kerjasama antara pemerintah dan privat ini justru mempermudah regulasi penanaman modal dan memberikan keleluasaan berinvestasi di berbagai aset ekonomi. Yang kedua, pemerintah dapat mengontrol tindak kolusi yang bisa saja terjadi secara individual antara pelaku bisnis individu dan pekerja sivil perorangan. Selanjutnya, kegagalan pasar dan kegagalan pemerintah. Nah, di dalam praktik ekonomi di setiap negara pasti selalu ada kegagalan pasar dan kegagalan pemerintah atau market failure dan government failure. Nah, di sini SBRS atau kerjasama antara pemerintah dan juga swasta dapat mengatasi atau setidaknya mengurangi kegagalan pasar yang terjadi dan juga kegagalan pemerintah. Yang pertama yaitu SBRS ini dapat menciptakan komitmen yang matang dalam membuat kebijakan, di mana private sector dan pemerintah bisa bekerja sama melancarkan suatu kebijakan ekonomi dengan menyesuaikan perilaku dan regulasinya secara bersama-sama. Yang kedua, negara dapat menciptakan atau memproduksi public goods yang berkualitas, administrasi yang efisien, dan hak kepemilikan yang dapat dilindungi. Yang ketiga, alat pengontrol kebijakan. Misalnya, pemerintah dapat mengontrol kebijakan pendapatan pajak dan pengeluaran pajak bersama-sama dengan bisnis, juga dapat mengawasi bagaimana progres keberhasilan suatu kebijakan dan penggunaan anggaran yang lebih transparan. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi kesimpulannya, SBRS ini menurut penelitian dan kasus empiris yang terjadi secara umum dapat membantu perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Namun dalam kasus khusus, tergantung juga pada struktur dan keadaan ekonomi setiap negara yang ingin menerapkan SBRS ini. Yang kedua, SBRS itu dapat meningkatkan sinergitas antara pemerintah dan pelaku bisnis, terutama bagaimana negara menjaga keberhasilan suatu program ekonomi, kebebasan berproduksi, memberikan support dalam perkembangan bisnis dan investasi, serta mencegah terjadinya praktik kolusi dalam kebijakan publik. Dan yang terakhir, SBRS itu dinilai mampu mengatasi kegagalan pasar dan kegagalan pemerintah dengan cara meningkatkan kualitas produksi, public goods atau barang publik, dan meningkatkan juga transparansi informasi kebijakan kepada masyarakat luas. Ya, demikian presentasi dari saya tentang bab 2. Dengan demikian berakhirlah presentase dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.